Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kiraman katibin, bahwa yang mencatat itu adalah malaikat yang mulia, yang tidak mungkin untuk disuap, tidak mungkin kemudian melakukan kecurangan. Kalau memang perbuatannya baik, dicatat baik. Kalau perbuatannya tidak baik, dicatat tidak baik. Tidak ada yang salah. Bukan yang baik dicatat tidak baik, atau kemudian yang tidak baik dicatat baik. Tetap yang baik ditulis baik, yang tidak baik itu kemudian ditulis tidak baik, yang nantinya akan mendapatkan balasan sama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun nanti manusia itu akan mendapatkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lain menyatakan, "Iqra kitabak." Baca buku kamu. "Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba." Cukup kamu sendiri nanti yang menghitung. Karena kamu yang paling tahu tentang apa yang kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Infitar. Kita ulangi apa yang kita kaji pada Rabu kemarin. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sekali-kali tidak, bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian itu mendustakan ad-din, mendustakan hari pembalasan. Ay bal innama yahmilukum ala mawajahatil karim bil ma'asi takdzibu fi qulubikum bil ma'ad wal jaza wal hisab. Jadi kata Ibnu Katsir bahwa yang membuat kalian itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang membuat kalian itu melakukan perbuatan maksiat adalah pendustaan kalian, tidak percayanya kalian kepada hari akhir, tidak percaya kepada jaza, balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada hisab, bahwa nanti itu akan ada penghitungan atas segala amal yang dilakukan oleh manusia. Jadi al-ma'ad, al-hisab, al-jaza ini yang kemudian tidak diyakini oleh mereka yang melakukan perbuatan maksiat. Karena kalau mereka yakin bahwa nanti akan ada hari kebangkitan, bahwa nanti semua amal manusia akan dihitung dan akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya, maka manusia itu akan berhati-hati di dalam kehidupannya, akan berbuat yang terbaik, menghindari maksiat. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan bahwa di setiap kita itu ada hafizin, ada yang mengawasi. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang senantiasa mendampingi kita, mengawasi kita. Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat semua apa yang kita lakukan. Jadi semua yang kita lakukan,
ketika kita tadi masuk ke dalam masjid, kita melangkahkan kaki dengan kaki kanan, itu dicatat. Kita mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dicatat. Kita kemudian sholat sunnah, tahiyatul masjid, ditulis. Kita sholat kemudian ditulis. Zikir sesudah sholat ditulis. Sholat sunnah kemudian ditulis. Mengikuti kajian seperti ini ditulis. Kembali kemudian keluar dari masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kalau masuk, kemudian ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik, itu juga ditulis. Makanya kalau sebagian masjid itu kemudian tulisan itu ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sebab kadang-kadang manusia ada juga yang lupa itu. Jadi ada yang lupa, yang tertulis kadang-kadang tidak boleh tidur, sehingga ketika keluar tidak boleh tidur. Jadi yang terbaca kemudian tidak boleh tidurnya, dilarang tidur di dalam masjid. Ketika keluar kemudian dilarang tidur di dalam masjid, lupa untuk membaca doa. Ya, mungkin saja itu. Jadi semua yang dilakukan itu tercatat dengan rapi. Tidak ada satupun yang kemudian terlewat. Makanya seperti yang sudah kita bahas, orang-orang nanti pada hari kiamat, apalagi orang yang banyak berbuat maksiat, ada yang kitabnya itu mulai dari awal sampulnya sampai kemudian terakhirnya semuanya itu adalah perbuatan maksiat, itu kemudian mengeluh, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kenapa semua itu tertulis? Yang kecil ataupun yang besar semua ada. Kenapa seperti ini? Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga bahwa yang menulis itu adalah qiraman katibin, malaikat yang mulia. Jadi malaikat yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan malaikat itu tidak pernah maksiat, tidak pernah kemudian ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang namanya mungkin, kalau manusia mungkin saja disuap itu. Dalam 3 hari kemarin saya ikut pelatihan dengan KPK itu ya, tentang apa itu penyuapan, kemungkinannya. Jadi kalau manusia mungkin saja itu akan bisa disuap. Hukumannya misalnya harusnya dituntut 10 tahun, tapi kemudian karena disuap itu kemudian dituntutnya lebih rendah lagi. Pengawas kan ada yang sifatnya kemarin juga digambarkan bedanya pemerasan, penyuapan dengan gratifikasi. Kalau pemerasan ya biasanya dari atas dilihat kemudian ini banyak salahnya kamu. Kalau kamu ingin diperingan ya bayar. Itu pemerasan biasanya dari atas ke bawah. Kalau penyuapan biasanya dari ada kesepakatan antara keduanya supaya diperingan. Kalau gratifikasi ya pemberian hadiah, akan tetapi sesungguhnya bukan semata-mata hadiah, ada niat-niat tersembunyi yang dia inginkan dari orang yang kemudian diberikan hadiah itu. Jadi kalau malaikat tidak bisa disuap, kalau manusia itu ada kemungkinan. Makanya ada seorang pengacara itu menyatakan kalau masih berwujud manusia itu masih mungkin, kata dia, masih mungkin untuk disuap itu. Tapi kalau sudah malaikat tak mungkin disuap itu. Nah sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kiraman katibin, itu adalah malaikat yang mulia, tidak mungkin untuk disuap. Ketika berzina kemudian mau disuap, jangan ditulis saya berzina, tidak ada. Malaikat yang mulia, semua yang dilakukan oleh manusia itu kemudian ditulis. Tidak ada kemudian upaya untuk memperingan.
Kita kemarin mungkin dengar itu yang melakukan korupsi bansos itu agak aneh tuntutannya itu. Dia diberikan keringanan. Kenapa? Karena katanya dia sudah banyak dibully di medsos. Jadi banyak dibully di medsos itu kemudian jadi salah satu alat untuk memperingan. Sudah banyak dicaci maki orang di medsos ini. Jadi kemudian jadikan sesuatu yang bisa memperingan hukumannya. Sehingga kemudian ada yang mengatakan orang lain itu banyak juga yang dibully, yang dicaci maki di medsos, tapi kenapa kemudian hukumannya tetap tinggi? Ini kan ada sesuatu yang kemudian dipaksakan, seakan-akan dipaksakan. Termasuk juga ada yang dihukum agak ringan. Kenapa? Dulu pernah dihukum dengan kasus yang sama. Padahal seharusnya ini orang sudah pernah melakukan perbuatan korupsi, dihukum, kemudian sekarang melakukan lagi. Ini harus ditambah karena berarti tidak jerah. Ini malah kemudian dikurangi karena dulu pernah dihukum. Jadi mungkin semakin banyak melakukan perbuatan korupsi dan lain-lainnya, dengan alasan seperti ini malah tambah ringan. Harusnya kan tambah berat karena berarti tidak ada efek jerah. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan kiraman katibin, bahwa yang mencatat itu adalah malaikat yang mulia. Jadi malaikat yang mulia yang tidak mungkin untuk disuap, tidak mungkin kemudian melakukan kecurangan. Ya'lamuna ma taf'alun, di mana malaikat ini mengetahui semua apa yang dilakukan oleh manusia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar, kata Allah Subhanahu wa taala, illa ladaihi raqibun 'atid, kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Kalau memang perbuatannya baik, dicatat baik. Kalau perbuatannya tidak baik, dicatat tidak baik. Tidak ada yang salah. Bukan yang baik dicatat tidak baik, atau kemudian yang tidak baik dicatat baik. Tetap yang baik ditulis baik, yang tidak baik itu kemudian ditulis tidak baik, yang nantinya akan mendapatkan balasan sama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun nanti manusia itu akan mendapatkannya. Manusia mungkin lupa bahwa dia pernah melakukan hal itu, tapi nanti akan ketahuan, tercatat. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lain menyatakan, "Iqra kitabak." Baca buku kamu. "Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba." Cukup kamu sendiri nanti yang menghitung, karena kamu yang paling tahu tentang apa yang kamu lakukan. Jadi sekali lagi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia itu ada yang mengawasi. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Dan malaikat itu malaikat yang mulia, yang tidak pernah ingkar maksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dengan manusia mungkin saja dia maksiat, disuruh A melakukan B, disuruh B melakukan A. Itu kemungkinan manusia, tapi malaikat tidak. Malaikat itu la ya'suna ma amarallah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia itu ada yang menjaga bahwa semua perbuatannya itu tercatat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang apa balasan dari apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im
wa innal fujjara lafi jahim. Ada dua pilihan yang nanti akan diberikan oleh manusia, dan itu sudah ketentuannya masing-masing. Innal abrara lafi na'im, bahwasanya orang-orang yang abror, berbuat kebaik, orang-orang baik itu lafi na'im, ada di dalam kenikmatan, yaitu masuk surga. Jadi innal abrara lafi na'im. Sebaliknya wa innal fujjara lafi jahim, orang-orang yang banyak berbuat maksiat di dalam kehidupannya itu kemudian lafi jahim, tempat kembalinya itu adalah neraka jahim. Jadi orang baik nanti akan ke surga, orang yang tidak baik nanti ke neraka. Tidak ada kemudian tempat pilihan selain kedua ini, kecuali apa yang disebut nanti disebut dengan ashabul a'raf. Kalau ashabul a'raf itu yang sama itu kan, antara perbuatan baiknya dengan perbuatan yang tidak baik, 50-50. Maka ashabul a'raf nanti ditempatkan terlebih dahulu di satu tempat di mana dia itu melihat apa yang ada di neraka. Ketika diperlihatkan tentang orang-orang yang ada di neraka dengan siksanya, mereka kemudian berdoa, ya Allah, selamatkan saya dari neraka, jangan sampai saya masuk ke neraka ini. Setelah itu mereka kemudian juga diperlihatkan surga. Jadi antara surga dengan neraka dilihat bagaimana kenikmatan dari mereka yang masuk surga, penghuni surga dengan berbagai kenikmatannya. Maka mereka kemudian juga berdoa, ya Allah, masukkanlah kami ke surga. Jadi harap-harap cemas masuk surga enggak, di neraka tapi kemudian juga tidak. Tapi diperlihatkan bagaimana ngerinya neraka, bagaimana pedihnya siksaan yang ada di neraka, sehingga mereka kemudian juga merasa ngeri. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Mereka nanti akan masuk ke dalam neraka itu yaumaddin, pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, ay la yaghibuna 'anil adzab sa'atan wahidah wa la yukhaffafu 'anhum 'adzabah. Jadi tidak pernah kemudian mereka lepas dari azab walaupun satu kesempatan saja. Juga tidak diringankan bagi mereka min azabiha, dari azabnya. Wala yujabuna ila ma yas'aluna minal mauti awir rahah, dan juga tidak dijawab keinginan mereka. Mereka akan kemudian minta, sudah matikan saja, karena kalau sudah mati selesai itu kan. Mereka inginkan lebih baik mati, tapi nanti tidak ada yang namanya kematian. Awir roha, minta supaya diberikan istirahat sebentar, walau yauman wahidan, walaupun satu hari. Omahum anha bighaibin, ini maknanya adalah bahwa mereka senantiasa terus menerus di dalam azab. Jadi tidak kemudian diringankan, tidak kemudian lepas, tidak ada waktu istirahat. Misalnya sekarang jeda, sudah istirahat sehari. Tidak, azab itu akan terus menerus. Seperti yang kita gambarkan kemarin itu, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kulit itu sudah melepuh, gosong, maka kemudian kembali lagi menjadi kulit baru, dan mereka merasakan lagi pedihnya azab itu. Jadi mawahum anha bighaibin, bahwasanya azab itu akan terus bersama dengan mereka. Baik, kita lanjutkan. Jadi ya, kalau nanti orang beriman
sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah. Suatu saat akan diangkat dari neraka. Cuma kita tidak tahu. Makanya ada yang disebut dengan jahannamiyun. Jadi jahannamiyun adalah orang-orang yang masuk surga tapi mantan dari neraka jahanam. Jadi jahannamiyun. Ya, jahannamiyun. Jadi yang pernah ada di neraka jahanam tapi kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya masuk ke dalam surga. Ya, coba kalau kita bermohon mudah-mudahan tidak mampir dulu itu kan. Walaupun sebentar. Karena azab yang ada di neraka itu adalah sangat-sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin." Ini kemudian menunjukkan tentang ta'dhimus sya'ni biyaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tahukah kalian, tahukah kamu apa yaumuddin, hari agama, hari pembalasan itu?" Diulang kemudian, "Summa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kamu apa hari pembalasan ini? Yang kata Ibnu Katsir, ta'zimun li sya'ni yaumil qiyamah. Ini untuk menunjukkan betapa agungnya perkara hari kiamat, bahwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Bahwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang manusia itu harus mengingatnya, meyakininya dengan sebenar-benarnya. Karena dengan meyakini hari kiamat ini dengan segala pembalasan yang ada di dalamnya, maka manusia akan bisa berpantang diri dari perbuatan maksiat, berusaha untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah." Bahwa pada hari itu la tamliku nafsun li nafsin syai'ah, jiwa itu tidak akan bisa untuk menolong yang lainnya. Ai la yaqdir wahidun ala naf'i wahidin, bahwa tidak ada satupun yang bisa menolong yang lainnya. Wala khalasahu mimma huwa fihi, tidak bisa kemudian melepaskannya dari keadaan dia. Illa ayyadanallah lima yasha'u wa yardah, kecuali nanti orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana di dunia itu. Kalau di dunia ketika kita mungkin mendapatkan kesulitan, ada sandaran-sandaran mungkin yang masih dimiliki oleh manusia. Terkena operasi misalnya, punya om yang saya kok kena operasi, telepon akhirnya kemudian dilepaskan. Ada yang bisa menolong di dunia. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian ada backing gitu kan. Ya mungkin saja di sini backing yang bisa melepaskan, yang bisa meringankan tadi. Tapi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Karena setiap orang itu nanti akan sibuk dengan urusannya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari seorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari anak-anaknya, tidak peduli lagi semua. Karena kemudian sibuk dengan urusannya sendiri. Coba diluruskan ini kalimat barusan itu kan banyak ustadz bahwa anak yang soleh, apalagi yang hafid, tengah hafid, bahwa memberikan kasih menolong ada syafaat Al-Quran gitu dengan ayat ini. Jadi ada ayat juga di surat Al-Luqman di surat ke-33 kalau tidak keliru itu sama.
konteksnya yang dibaca oleh Ustaz. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha apa ya ayyuhalladzina. Ya, nanti ada di sini. Antara orang tua dan anak itu tidak ada. Illa nantinya illa ayyadzanallahu liman yasha wa yarda. Kecuali nanti orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau orang di dalam dirinya itu ada keimanan, ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan izin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat kubra. Jadi syafaat untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Tapi bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu hadis beliau itu sampaikan, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah suku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Anqidhu anfusakum minan nar." Selamatkan diri kalian dari neraka. Jadi Rasulullah itu memberikan pesan kepada Bani Hashim, "Anqidhu anfusakum minan nar." Selamatkan diri kalian dari neraka. La amliku lakum minallahi syai'ah, karena saya tidak bisa memiliki sesuatu pun kalian dari Allah. Jadi di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal amru yawma idzin lillah. Semua perkara pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada sebagian hamba-hambanya. Jadi hamba-hambanya termasuk misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menolong. Tapi orang yang ditolong itu juga ada persyaratannya bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah keimanan. Jadi di antaranya adalah keimanan. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya itu masih ada keimanan, maka kemudian itu kan sampai terakhir itu dicari itu di dalam hadis Rasulullah SAW menyelamatkan orang yang di dalam hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah walaupun dirinya itu melakukan banyak perbuatan maksiat. Tapi itu sudah ya kalau bisa dikatakan sulit ditemukan itu. Karena kemudian ya mukanya sudah petang calemo sudah gosong itu. Tapi di dalam hatinya masih ada. Jadi masih ada kalimat la ilaha illallah itu. Cuma seperti tadi itu kan terakhir itu. Kadang-kadang kita kan membaca bukan tafsir ya, terjemahan Al-Quran itu ya yang saya baca tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha walidun awwalidu syai'a itu. Ya memang di ayat-ayat itu kemudian digambarkan bahwasanya anak itu tidak bisa menolong orang tua itu tidak bisa menolong anak. Tapi siapa? Para ulama menjelaskan bahwa yang tidak bisa ditolong itu adalah kalau kemudian berbeda keyakinan. Jadi tidak ada keyakinan di dalam dirinya. Konteksnya ya. Kalau kemudian sama-sama beriman, jadi sama-sama beriman, maka seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada kemungkinan untuk memberikan pertolongan kepada ayahnya. Ya mungkin diringankan. Kalau kemarin kita juga bahas bahwa ketika dimasukkan ke dalam surga, ayahnya misalnya ada di lantai 3, sementara anaknya ada di lantai 10, maka kemudian anaknya itu bisa menarik orang tuanya ke lantai 10-nya, jadi ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi menarik dalam konteks keimanan. Tapi kalau tidak ada keimanan, orang tuanya kafir, anaknya kemudian beriman, maka tidak bisa orang tuanya kemudian ditolong oleh anaknya.
manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak pun tidak dapat menolong orang tuanya. Maksud saya kalimat seluruh manusia, bukan menurut takwa ini ya. Ya, jadi konteks secara umum manusia. Makanya di sini kata Ibnu Katsir, la yaqdiru wahidun ala naf'i wahidin ala naf'i ahadin wala khalasihi mimma huwa fih illa ayyadzanallah liman yasha'u wa yarda. Bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain ataupun menolongnya dari keadaan dia illa ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali siapa yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendakinya, bagi siapa yang diridhoinya. Sini kemudian makna wal amru yauma idzin lillah. Hari itu semua perkara adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam riwayat itu juga kemudian digambarkan bahwa tetap ada pertolongan yang mungkin diberikan seorang hamba terhadap hamba yang lain, tapi dengan persyaratan bahwasanya di situ ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhoi, maka kemudian tidak bisa. Jadi pemberian pertolongan itu tetap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ada orang tua yang anaknya hafidhul Quran, maka kalau dia termasuk dalam kategori orang yang beriman, dia akan mendapatkan balasan juga karena ini merupakan bagian dari usahanya itu. Tapi kalau kemudian lain keimanan, anaknya kemudian beriman, orang tuanya kafir, maka tidak akan bisa memberikan pertolongan. Jadi ini makna dari wal amru yawma idzinillah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzinillah. Makanya seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah SAW sendiri itu bahkan kemudian menyatakan ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, kerabat-kerabatnya itu kan, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian sendiri dari neraka. Jadi memberi pesan, selamatkan diri kalian sendiri. Kenapa? La amliku lakum minallahi syai'a. Karena Rasulullah menyatakan saya tidak punya hak juga kecuali nanti kalau diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala memang kemudian memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi itu kan kemudian tergantung apa yang termasuk ke dalam bagian dari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Makanya seorang sahabat Rasulullah SAW itu kan pernah melayani Rasulullah SAW berwudu, kemudian Rasulullah menyatakan, "San, kamu minta apa?" Jadi minta apa? Ternyata yang dipinta oleh sahabat ini, as'al murafaqataka fil jannah. Saya minta, saya ini bisa bersama dengan engkau di surga, bukan hanya di dunia seperti ini, tapi juga bersama dengan engkau di surga. Wadaka, itu saja kata Rasulullah, tidak ada yang lain. Kata sahabat itu, wadaka ya Rasul, itu saja yang saya minta dari engkau. Mudah-mudahan saya bisa bersama dengan engkau di surga. Di dunia sudah bersama itu, di surga ingin bersama. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu tolonglah saya, kata Rasulullah, supaya saya bisa membantu kamu mewujudkan keinginan kamu itu bi kathratis sujud, dengan banyak sujud. Jadi Rasulullah SAW juga tetap mendorong sahabatnya ini, kalau ingin tetap bersama dengan saya, maka tolonglah saya ini supaya bisa mewujudkan harapannya itu bikathratis sujud, bukan kemudian ya sudah. Jadi Rasulullah kan kemudian menyatakan fa'inni ala nafsika, tolonglah saya juga supaya saya bisa menolong kamu
Bagaimana cara menolongnya supaya bisa mewujudkannya? Bikasratis sujud, dengan banyak bersujud. Supaya banyak salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan ada usaha juga yang dilakukan oleh sahabatnya ini supaya dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa terus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi ada usaha, bukan kemudian tenang-tenang saja itu. A'inni ala nafsika bikatsratis sujud. Tolonglah saya supaya bisa membantu kamu ini dengan cara memperbanyak sujud. Yang saya ini yang penting, yang jelas itu ya itu tadi Rasulullah kan tidak punya hak juga menolong. Iya. Itu yang selama ini kan kita barang siapa baca salawat akan diselamatkan. Orang kan gampangnya berbuat maksiat mungkin baca salawat itu. Sebenarnya Rasulullah seperti itu tadi sudah hadisnya. Ya memang kemudian ada janji-janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi di dalam janji itu kan kemudian ada isyarat. Misalnya Rasulullah menyatakan tentang azan itu kan. Azan siapa yang menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, setelah itu membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilatal fadilah wa ba'athu maqam Muhammadan radhiyallahu. Maka kemudian Rasulullah menyatakan siapa yang membaca itu halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka dia itu berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Tapi syaratnya itu kan bukan hanya kemudian menjawab dengan doa itu saja itu kan. Di pasar kemudian Allahumma rabbah, kemudian hendak ke masjid. Itu kan isyaratnya menjawab, kemudian memenuhi panggilannya. Itu kan kemudian apa istilahnya? Ada yang tersirat juga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca doa itu berarti dia memenuhi, karena biasanya orang yang mendengarkan muadzin itu biasanya dekat dengan masjid itu, dan kemudian menjawab itu ada perhatian terhadap apa yang diucapkan oleh muadzin. Kalau orang tidak perhatian itu kan biasa saja, kemudian muadzin selesai azan atau tidak kemudian dia tidak tahu itu. Tapi dia kemudian tahu, memperhatikan, menjawab dan kemudian berdoa. Yang kemudian setelah berdoa dia pasti akan memenuhi panggilan dari muadzin ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam bagian mereka yang juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.